Bayangkan kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menemukan pribadinya, yaitu Allah sendiri, maka kita seperti pengantin yang sibuk dengan makanan, acara, teman-teman, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak melihat kepada mempelai tersebut. Puji Tuhan, semangat-semangat ini orang Hongkong ya. Kalau saya jalan-jalan karena saya datang hari, apa itu kita ya? 2 hari lalu ya. 2 hari lalu kita datang, belum ketemu orang Indonesia saudara ya. Baru ketemu ya sama ada yang saya makan kita tempat. Kemudian seliweran ribuan orang itu gak ada satu pun yang kenal. Bahasanya pun juga beda. Ya, saya coba senyum, ternyata orang Hongkong gak terlalu suka senyum ya rumahnya. Kita ini orang Indonesia kan terkenal bangsa Indonesia yang ramah gitu ya, di mana-mana senyum, disambut senyuman yang bagus, tapi di sini kadang disambut senyuman kecut, saudara ya. Aduh, ya itulah keadaan Hongkong yang tentunya tidak selalu sama dengan kita. Tapi anyway, saya bersyukur ini bukan suatu kebetulan saya di sini. Ini gara-gara anak saya diterima kerja di tempat ini yang tentunya dia akan ceritakan sedikit supaya tahu bagaimana kisahnya. Kok saya bisa mendarat di sini gitu loh. Kok bisa saya itu sekarang berdiri di depan saudara semua. Oke, namanya Danita, silakan kesaksian sebentar saja kenapa dia ada di tempat ini. Shalom semuanya. Wow, suaranya. Ya, perkenalkan nama saya Danita dan saat ini saya keterima kerja di Hong Kong. Jadi baru tahun ini saya lulus kuliah, kemudian saya langsung cari-cari kerja lewat online di LinkedIn. Kemudian saya sempat daftar di salah satu perusahaan Hong Kong, tapi setelah tahap keempat interviewnya nggak keterima. Nah, kemudian beberapa bulan setelah daftar banyak, saya sempat kerja di Jakarta untuk perusahaan Singapura AI, jadi analis gitu. Kemudian saya resign karena keterima di perusahaan Hong Kong ini. Jadi puji Tuhan semua karena campur tangan Tuhan. Seperti itu. Iya, oke, berikan tepuk tangan lagi buat anak saya. Puji Tuhan. Oke. Jadi begitulah ceritanya singkat ya. Tentunya agak panjang ceritanya, tetapi ini disingkat karena saya harus lebih banyak waktunya untuk ngomong. Nah, tadi sudah diperkenalkan nama saya Daniel Handi. Saya pakai ada nama lain di sosmed. Saya eksis di dunia sosmed. Saya biasanya disebut Pak Doksa, karena topi saya Doksa. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya. Biasanya bukan cuma di TikTok, kadang seliweran di Facebook, kadang di WA. Ayo. Siapa yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Udah tahu ya? Nah, rupanya saya memang tidak perkenalkan nama saya dengan nama asli, karena bagi saya nama Tuhan Yesus saja yang lebih dikenal gitu ya. Bahkan teman saya yang mengupload video saya itu saya disebut dengan namanya beliau, bukan nama saya yang asli. Nggak masalah. Saya selalu kalau kadang live itu saya bagikan firman. Saya selalu bilang kepada mereka, ayo nggak apa-apa, upload aja, nggak usah izin-izinan. Ini firman Tuhan punya Tuhan. Yang penting firman Tuhan dan kebenaran bisa disampaikan ke banyak orang supaya banyak jiwa dimenangkan. Waktu saya mendarat pertama kali take down gitu ya, saya berdoa untuk Hong Kong. Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan atas Hong Kong dan kemuliaan-Mu dinyatakan banyak jiwa mengenal Engkau kepada Kristus Yesus. Salah satu teman anak saya yang menjemput, ya, dia memang diperintahkan oleh perusahaan untuk dampingi dia untuk urus-urusan surat-surat. Saya sempat ngobrol sebentar dan ternyata dia memang bukan orang Kristen dan tidak mengenal Tuhan. Kebiasaan pendeta itu gatelan, saudara. Kalau ketemu dengan orang belum kenal Kristus, pengennya itu mau bersaksi gitu loh. Sampai tangan saya itu ditowel. Ayo, jangan dulu, kita baru kenal. Kita nggak tahu aturan di sini kayak apa. Jangan-jangan kita nanti ngijilin orang, dilaporin, kita bisa kena masalah. Ya kan, ini di bawah teritorialnya Cina. Kalau di Cina itu kan kadang takutnya seperti itu. Kita beritakan Injil nggak boleh sembarangan kayak di Indonesia. Kan gitu. Jadi oke lah, saya tahan-tahan gitu ya. Meskipun kadang saya pengen beritakan tentang Kristus. Bagi kita semua orang percaya kepada Kristus adalah kerinduan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, hari ini, tadi saya sudah bicara tentang satu hal misteri ilahi. Saya nggak akan ulang itu, tetapi sebagian saya akan cuplik. Hari ini saya akan banyak bicara tentang doa.
Oke, saya akan awali begini, teman-teman ya, saudara semua ya. Saya biasa kalau di live panggilnya teman-teman soalnya. Ya. Saya pakai topi, bergaya seperti anak muda, karena saya punya kerinduan untuk jangkau anak-anak muda memang saat itu. Jadi gaya bahasanya pun saya pakai yang sebagian campur dengan gaya anak muda. Padahal nggak muda, saudara ya. Tapi semangat masih muda. Nah, saya bicara tentang doa. Kalau misalnya kita diundang di sebuah pesta, pernikahan katakanlah demikian, tradisi, kalau saya tinggal di kota Surabaya, itu undangannya selalu jam 6 kalau pesta, betul ya? Jam 6 nanti kemantennya pasti nongol jam 7. Itu sudah terbiasa. Jadi jangan diharap kita datang jam 6, pengantinnya nongol jam 6, nggak mungkin. Jadi selalu datang jam 7, itu sudah tradisi. Kenapa? Karena nunggu orang-orangnya lengkap dulu datang, baru jam 7 pengantinnya datang, supaya kita berdiri menyambut pengantin, betul ya? Kalau misalnya kita diundang kepada dari sahabat kita yang menikah, kemudian di sana kita datang jam 6, ya sudah ada sedikit hidangan lah di situ ya, pembuka. Kadang ada kacang, ada ya minum tentunya ada. Kemudian kita ketemu dengan teman-teman di situ, kita ngobrol ya, kita sudah ada tempat ngobrol. Jam 6 sampai jam 7 pengantin datang, kita dipersilakan berdiri, kemudian menyambut sebentar basa-basi MC-nya, kemudian kita duduk lagi, terus kita ngobrol dengan teman-teman ya sampai bersendakuro, makanan hidangan pertama diberikan, kita makan, hidangan kedua makan, terus sampai akhir, lalu kita pulang nelonyor gitu saja, tanpa memberikan ucapan selamat, bahkan kita mungkin nggak menyadari akan kehadiran sang pengantin. Kira-kira kita ini adalah undangan yang baik enggak sih? Kita ini adalah orang-orang yang benar-benar betul-betul ikuti aturan enggak sih? Artinya kita datang ke kemanten karena kita pengen berbagi kebahagiaan si pengantinnya itu dengan kita. Sehingga kita tentunya adalah sangat baik kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi pribadi tokoh utama di dalam pesta pernikahan itu adalah mempelai tentunya. Bukan makanannya, bukan acaranya, bukan artis-artis yang diundang, bukan tempatnya, bukan kemegahan lain-lainnya. Tetapi fokus utama adalah si pengantin itu, di mana kita hadir, kita datang, menjumpai sahabat kita, lalu dengan tulus kita mengucapkan selamat. Dan kita menikmati hidangan tersebut. Bayangkan kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menemukan pribadinya, yaitu Allah sendiri, maka kita seperti pengantin yang sibuk dengan makanan, acara, teman-teman, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak melihat kepada mempelai tersebut. Itu yang terjadi dengan apa yang saya katakan, begitu banyaknya doa yang kita naikkan, entah itu doa secara individu, atau kita berkumpul dengan doa-doa yang lain, kita kehilangan fokus utama kita, bahwa doa itu adalah tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Setuju? Pada saat kita berdoa bentuk model apapun doanya, yang utama adalah kita rindu dengan pribadinya, yaitu Allah itu sendiri. Makanya begitu banyak ritual kosong yang terjadi di dalam gereja, karena kita gagal menemui Tuhan. Kita ini kayak pegawai, kita masuk ke supermarket dengan berbagai daftar belanjaan yang sudah kita siapkan, ibu-ibu, biasanya kalau belanja, tentunya kita sudah catat mana ini yang harus dibeli. Begitu kita masuk, kita sibuk semuanya dengan daftar belanjaan itu, tetapi kita lupa ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita temui itu adalah pribadinya, bukan sibuk dengan permintaan kita. Bukan berarti itu nggak penting, penting. Tetapi menjadi tidak berarti ketika kita gagal berjumpa dengan pribadi Allah. Maka yang fokus utama di dalam doa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar sebuah permintaan, tetapi hadiratnya, hubungan kita dengan Dia, kita menyadari bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana Musa ketika dia ada di Gunung Sinai, di Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Apa yang membuat Musa ketika turun dari Gunung Sinai, tiba-tiba wajahnya bercahaya? Itu yang saya katakan dengan radiasi ilahi. Kalau kita terpapar radiasi, katakanlah kalau konotasinya negatif,
misalnya terpapar radiasi polusi, maka itu akan mengandung efek yang buruk pada diri kita, betul? Tetapi kalau itu radiasi ilahi, karena paparan pancaran daripada terang kemuliaan Tuhan, maka itu akan membawa dampak dalam hidup kita. Dan wajah Musa bercahaya loh dikatakan oleh Alkitab. Bukan berarti di zaman sekarang ini wajah kita harus bercahaya seperti Musa, ya kan? Glowing, pakai pemutih, saudara ya. Enggak. Ya di sini masih banyak enggak pakai pemutih ya. Wajah saya kurang glowing, Pak. Jadi saya pakai pemutih. Lagi laris ya pemutih di mana-mana ya. Percayalah, kulit mau putih, mau yang warnanya coklat, yang hitam sekalipun itu Tuhan cinta, nggak ada perubahan perbedaan, saudara ya. Jadi kita bersyukurlah ya. Tapi kalau saya pengen jadi sehat dan cantik, boleh kan Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau saya mau sampai operasi plastik gimana? Enggak apa-apa, silakan. Asalkan jangan habiskan uang belanja, ya kan? Kalau uang belanja habis kan sayang kan? Hanya kita fokus pada bagian badan kita yang suatu saat masa jaya kecantikan kita itu akan habis. Kalau saya sering kali khotbah di Adiasa, di Grand Heaven, itu tempat penghiburan saudara ya. Biasanya orang mati ditaruh di situ. Saya selalu ingatkan, oke, masa jaya kita itu ada batasnya. Waktu kita masih muda, cantik, paling banter usia berapa sih? 30, 40, 50 sudah mulai berkerut saudara ya, sudah mulai keriput, 60, 70 apalagi, sudah nggak ada obat-obatan yang bisa menyelamatkan, kosmetik nggak bisa menyelamatkan, operasi plastik pun juga gagal semua, nggak bisa. Ya, semuanya akan berakhir. Artinya memang tubuh kita ini harus kembali kepada yaitu penuaan dan akhirnya mati untuk nanti kelak digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang masih muda, saudara. Nah, Musa bercahaya karena apa? Karena radiasi ilahi yang terjadi. Karena perjumpaan Musa dengan Allah menghasilkan dampak dalam hidup. Doa itu harus membawa perubahan dalam diri kita. Doa itu bukan sekedar permohonan. Yes, ada unsur permohonannya, ada aspek permintaan kita butuh, betul. Kita minta Tuhan mencukupi kebutuhan kita, betul. Menolong dalam persoalan kita, betul, itu perlu. Tetapi yang lebih penting adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita sehingga radiasi ilahi itu terpancar keluar dan kita bisa bercahaya. Saya kasih contoh lagi, Yesus ketika keluar dari doa dengan penuh kuasa. Lukas pasal 4 bicara Yesus ada di padang gurun dicobai iblis, kita tahu ceritanya. Berpuasa, berdoa di sana. Dan apa yang terjadi di ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dikatakan dalam kuasa roh. Ada kuasa yang menyertai Kristus ketika dia selesai berdoa dan berpuasa. Ada dampak yang ditimbulkan. Ada akibat yang terjadi pada Yesus ketika dia selesai berdoa. Ada perjumpaan dengan Bapa ketika selesai berdoa. Dan itu membawa perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Jadi sekali lagi doa itu membawa perubahan dalam hidup kita. Membuat kita itu terpancar radiasi ilahi. Dan membuat kita dipenuhi dengan kuasa. Lihat apa yang terjadi dengan gereja mula-mula. Kisah 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita tahu gereja mula-mula menghadapi aniaya. Petrus, Yohanes, para rasul menghadapi oposisi, pertentangan, ancaman, bahkan mereka dipenjara, mereka dikeluarkan dari penjara itu dan mereka kumpul kembali dengan teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan apa yang mereka hadapi, pergumulan mereka, lalu mereka berdoa, dikatakan ada kuasa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Doa yang penuh kuasa menghasilkan dampak yang hebat, sehingga ketika mereka jemaat berkumpul berdoa, penuh dengan Roh Kudus, dikatakan akibatnya mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi itu dampak yang dihasilkan dari orang yang bersentuhan dengan Allah dan radiasi ilahi itu terjadi dalam hidupnya sehingga mereka tidak takut untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan ragu, mereka berani memberitakan firman Allah karena kuasa Tuhan yang menyertai.
Seringkali orang bertanya demikian kepada saya, Pak, gimana caranya untuk kita bersaksi kepada orang lain tanpa menyinggung mereka? Gampang. Ceritakan saja apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidupmu, sehingga engkau diubahkan. Dulu yang belum kenal Yesus, sekarang engkau dikasih menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwasannya orang yang tersentuh oleh kasih Tuhan, maka ketika mereka berjumpa dengan orang lain, ia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Ingat ketika ada 2 orang gila di Gadara, Gerasa, Yesus menyembuhkan mereka, dan kedua orang yang sakit jiwa, yang gila ini disembuhkan Tuhan, dilepaskan dari roh jahat. Mereka bilang, Tuhan biarkan kami mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi Tuhan melarang, karena Tuhan tidak memanggil mereka secara khusus untuk masuk kepada 12 murid. Dan Yesus bilang apa kepada 2 orang yang disembuhkan dari gila mereka? Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Sederhana kan? Apa yang Allah buat dalam hidupmu? Ketika kita dikasihi, ketika kita diselamatkan, kita menerima Kristus, dilepaskan dari maut menuju kepada kehidupan. Disitulah kita bisa ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai, siapapun, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, bahwa dia sudah berbuat baik kepada saya. Tidak perlu sekolah Alkitab dulu, meskipun itu penting, saudara. Yang penting adalah ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dengan kita menyadari betapa doa itu membawa dampak dalam hidup kita, maka setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita sedang menghadap kepada Bapa yang mengasihi kita. Di gereja saya, beberapa pemimpin saya kasih tahu kepada mereka, hati-hati dengan jebakan untuk membuat acara doa, bukan membuat doa. Beda loh ya, antara membuat acara doa dengan doa. Kalau acara doa itu fokusnya pada acara. Harus bagus, WL-nya harus keren, randonya harus heboh, luar biasa. Tatanan acaranya, bukan berarti nggak penting ya saudara ya, sekali lagi, penting. Tatanan acara harus wah, kalau doa harus pakai seragam semua saudara ya. Seragamnya nggak sama disuruh keluar, contoh ekstrim ya saudara ya. Jadi banyak hal-hal yang apa ya, bukan itu yang utamanya. Yang utamanya itu kita mau datang menghadap kepada Bapa. Kita boleh buat yang namanya acara doa, tapi jangan menghilangkan esensinya bahwa doa itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Saudara tahu ada 2 orang yang pergi ke bait suci, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi datang dulu berdoa, Tuhan, aku bukan orang berdosa. Aku bukan orang yang jahat. Aku bukan bezina. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku nggak merampas, aku memberikan persepuluhan, persembahan dan lain sebagainya. Tapi pemungut cukai ini berdoa dari jauh, saudara. Dia nggak berani melihat ke atas. Dia merasa orang berdosa. Dia cuma doa singkat yang nggak masuk hitungan sebagai doa yang baik. Doanya singkat, sederhana. Ngomong gini, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Singkat, saudara. Tapi apa Alkitab bilang? Pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ketika menghadap Tuhan memang perlu yang namanya narasi-narasi, ngomong yang bagus. Tapi bukan itu intinya. Tuhan itu melihat ke dalam hati kita. Doa itu membawa Tuhan, dan Tuhan melihat hati kita. Doa yang bagus itu memang enak didengarkan telinga. Tetapi yang ngerti doa itu berkenan kepada Tuhan atau enggak, ya tentunya Tuhan sendiri yang bisa melihat ke dalam hati kita. Doa itu perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Orang yang paling jujur yang kita tahu, itu adalah pemazmur, saudara. Seneng dia ngomong, ya sedih dia ngomong, marah juga ngomong di situ ya. Lagi jengkel, iri hati sama orang berdosa kok gemuk-gemuk mereka. Ya itu karena kebanyakan makan babi, saudara ya. jadi mereka kok kelihatan gemuk-gemuk sih Tuhan mereka. Orang fasik kenapa kok seger-seger gitu ya. Sementara aku yang rajin berdoa, aku ini yang suka pelayanan, kok malah susah terus. Di sini nggak ada, saudara ya. Saya sih ngomong di jemaat yang lain, saudara. Tapi faktanya begitu. Ya. Kita seringkali melihat orang lain kelihatannya kok gemuk, ya, kok sehat, sementara aku kok susah dan lain sebagainya. Itu pemazmur ngomong, iri. Makanya saya kasih tips, doa yang berkenan di hadapan Tuhan itu nggak perlu apa? Nggak perlu yang namanya jaim. Tuhan, aku nggak marah kok sama dia. Tapi padahal jengkel, saudara ya. Betul ya? Kadang-kadang itu apalagi kalau doa disuruh mimpin doa ya. Kata-katanya indah-indah dan bagus-bagus. Padahal tadi itu dia lagi jengkel tuh sama temennya ya.
Seragamnya disuruh pakai baju merah kok malah merah muda ini ya kan? Jadi kadang kita berhadapan dengan Tuhan itu kita seringkali banyak jaimnya, sehingga doa itu ya saya katakan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan ngomong dan jujur, Tuhan aku lagi berbeban berat nih, tolong Tuhan. Aku lagi marah loh sama si A. Masa dikasih tugas dia bisa lupa. Di menit terakhir baru ngomong, aku jengkel, aku marah, aku sakit hati. Tapi tolong aku Tuhan supaya aku bisa menguasai diriku dan aku bisa mengampuni. Nah itu yang penting. Doa itu bawa diri kita apa adanya. Jujur kepada Tuhan. Tuhan tuh melihat hati kita. Supaya Tuhan bereskan. Gak perlu ditutupi. Gak perlu ada yang di cover gitu. Gak perlu ada yang pura-pura. Ngomong apa adanya di hadapan Tuhan. Itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kenapa pemungut cukai dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dia bahkan tidak berani menengadah ke atas. Dia bawa hati yang jujur. Tuhan ampuni aku orang berdosa. Dan Tuhan bilang engkau pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tapi orang Farisi tidak tepat dibenarkan. Yes. Makanya saya pengen ngajak kita berdoa dengan benar, membawa hati yang jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu menyelidiki hati kita dan Dia tahu semua isi hati kita, gak perlu ditutup-tutupi. Itu doa yang cepat dapat pemulihan dari Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, ampuni aku. Ini banyak orang Kristen keliru ya saudara ya. Itu pengakuannya tidak jujur. Tuhan, kalau aku salah, berarti masih ada kan ngakunya aku nggak salah kan? Betul nggak? Ayo, jujur. Banyak orang Kristen yang keliru. Tuhan, kalau aku salah, ya ampuni aku ya Tuhan. Kalau aku salah. Tapi kalau enggak, ya jangan ampuni aku kan gitu nantinya. Enggak, saudara. Saya sering kali temukan banyak orang Kristen kalau doa itu masih ada jika. Kalau. Berarti kan enggak tulus. Ngomong aja, Tuhan aku salah, ampuni aku. Sungguh-sungguh minta ampun Tuhan. Aku salah Tuhan. Aku berdosa, aku menyakiti dia, ampuni saya. Orang ini akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Gak perlu kita kalau, jika. Apalagi kalau suami istri ya, ini bukan salahku, salahmu ya. Bukan, ini salah tanggung jawabmu. Saya ini di gereja juga konselor saudara ya. Ya konselor pranikah, iya. Konselor problem rumah tangga, ya iya saudara. Aduh, saya menemukan banyak problem-problem rumah tangga. Baru nikah, masih menikmati bulan madu, baru 3 bulan. Udah telepon ke saya, Pak, udah gak kuat lagi Pak, saya sudah selesai, sudah Pak, saya mau cerai dengan dia. What, 3 bulan? Iya Pak, saya gak tahu belangnya, sekarang kelihatan belangnya. Makanya dulu pacaran dilihat dulu. Waduh, pusing saya saudara. Ketemu dengan jemaat kayak gini nih, baru 3 bulan. Bapak Ibu 3 bulan kan bulan madu ya? Atau jangan-jangan bertengkar? Enggak ya? Jadi 3 bulan tuh masa bulan madu, kok tiba-tiba telepon mau cerai. Sebentar. Akhirnya ya kita konselingin saudara. Ya, itu tugas pendeta saudara ya. Yes, akhirnya berlanjut, mereka tetap menyatu sih. Tapi juga dengan berbagai pergumulan, memang gak gampang. Tetapi maksud saya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ayo jujur di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana doa sejati itu perjumpaan, membawa transformasi. Ya, jadi jangan berhenti cuma di aktivitas. Kita boleh kok mengadakan acara doa, nggak apa-apa. Tapi yang utama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kalau doa, kalau acara itu cuma pengulangan aktivitas yang seringkali nggak mengubah. Orang hadir berdoa keras tapi jiwanya tetap nggak berubah. Nggak ada perjumpaan dengan Tuhan. Nggak ada sentuhan dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita rindukan adalah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Ketika saya berdoa, saya pastikan saya berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang bertanya kepada saya, Pak, Bapak kalau berdoa, kenapa kok bisa lama? Saya seringkali kalau berdoa, itu gak ngomong saudara. Jemaat pernah datang, Pak saya itu sudah doa, itu 10 menit maksimal doa saya itu selesai. Itu sudah doa syafaat keliling dunia itu. Dari negara Irak, Korea Utara, Indonesia, suku-suku. Itu paling banyak ya 15 menit lah, sudah paling lama itu pun pelan-pelan doanya. Di pelan-pelanin, tapi ya sudah selesai 15 menit. Gak gitu cara berdoa. Kadang saya berdoa itu gak harus selalu ngomong saudara. Saya diam menikmati Tuhan, cuma ngomong Tuhan kau baik. Bapak Ibu dulu kalau pacaran, banyak ngomong enggak sih? Kadang cuma diem-dieman, ya kan? Pandang-pandangan, lirik-lirikan. Itu yang namanya 5 jam itu kayak 5 menit, saudara ya. Kenapa? Karena hati ini yang sedang bicara.
Kalau hati terpaut, saling cinta, sedang bicara, waktu nggak jadi masalah. Ya, perut keroncongan pun jadi nggak masalah. Yang kamu punya uang belum gajian, ya sudah nggak apa-apa kita ngobrol. Itu nggak masalah, kayak kenyang sendiri saudara ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena ketika cinta menyatu, hati berpaut, maka waktu tidak menjadi masalah. Yang ada adalah kesukaan ketika saya berjumpa dengan dia. Itu doa. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kenapa kita kehilangan gairah? Karena kita nggak ngerti esensi doa adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang saya berdoa itu cuma bilang, Kau suci Tuhan, Kau haleluya. Cuma gitu aja, saudara. Gak banyak permintaan. Ada kalanya memang saya memohon, yes. Ada kalanya saya bergumul dengan pencobaan kehidupan, yes, saya berdoa, saya meminta. Tapi seringkali saya cuma menikmati dia, bangun tidur, saya tutup mata, menikmati betapa baiknya Tuhan. Yang penting adalah doa itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa doa itu perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan masuk kepada doa Bapa kami. Saya nggak akan bahas semuanya karena waktu, tapi saya akan ambil next pada bagian yang ini. Ini penting, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Esensi doa ketika kita menemukan pribadi Tuhan, menyatu dengan pribadinya, memahami kehendaknya, maka yang kita rindukan adalah kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, supaya kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, kiranya engkau datang dan memerintah sebagai raja, dan biarlah apapun yang kau kehendaki terlaksana di dunia ini, sama seperti kehendakmu terlaksana di surga. Kerinduan kita supaya kehendak Tuhan jadi di bumi. Yang sekarang ini belum jadi sepenuhnya. Kenapa? Ini saya kasih pelajaran singkat aja. Ada yang namanya sovereign will. Allah yang berdaulat. Allah yang menetapkan. Allah yang menentukan. Dan tidak ada satupun kuasa manapun yang bisa menggagalkan. Dan itu bicara misalnya tentang penyaliban Yesus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dikatakan Kisah Para Rasul 2. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dikatakan demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini bicara tentang Yesus yang diserahkan memang menurut kehendak Allah. Sudah disiapkan dalam kekekalan menurut rencana Allah. Tetapi ada dari iblis yang bekerja juga, yang di dalamnya peran iblis. Yang merasuki Yudas, merasuki orang-orang pemimpin agama supaya membunuh Yesus. Ini lagi ramai saudara, nggak tahu. Di sini saudara dengar nggak? Lagi ramai di dunia maya. Apakah penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis? Dengar nggak ya? Ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang itu pada bingung, ini rencana Allah atau rencana iblis? Allah sudah menetapkan di dalam kekekalan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah siapkan Yesus dalam kekekalan. Tetapi ada peran iblis yang dia buta akan rencana Allah. Dia merasuki Yudas, mempengaruhi pemimpin agama, termasuk memprovokasi massa untuk menyalibkan Yesus. Tapi tujuan iblis, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gak ada yang lain. Ketika iblis merancangkan pembunuhan penyaliban Yesus, tujuannya untuk membunuh Yesus. Memang untuk mengalahkan Yesus, karena dia tahu dari Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepalanya, meremukkan kepalanya. Dia cuma meremukkan tumitnya. Artinya Yesus disalibkan dan menderita, yaitu iblis meremukkan tumit Yesus, tetapi Yesus menghancurkan kepalanya dan mengalahkan maut, kerajaan maut. Ia tahu, makanya iblis itu selalu bekerja di sepanjang zaman. Bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Berapa kali bangsa ini mau dihancurkan? Itu provokasi dari mana? Iblis yang bekerja di baliknya. Ketika menghadapi Mesir, berada di Mesir, Firaun yang baru hendak menghancur Israel, tapi Israel dipimpin keluar oleh Musa. Begitu juga ketika terjadi kelaparan. Kalau nggak ada Yusuf, bangsa Israel juga musnah. Tapi Yusuf yang ada di Mesir menyelamatkan. Begitu juga di zaman Esther. Haman itu sudah punya stempel raja untuk membantai semua orang Israel, orang Yahudi. Tapi Esther menyelamatkan. Dan yang terakhir, ketika Yesus masih bayi, maka Herodes juga diprovokasi untuk membunuh bayi di bawah usia 2 tahun ke bawah. Itu siapa semua dalangnya? Kerajaan kegelapan. Tapi mereka buta, nggak ngerti rencana Tuhan sebenarnya. Karena mereka mencari supaya sedapat mungkin keturunan dari benih perempuan itu tidak pernah terlahirkan. Karena dia tahu
bahwa ia akan pasti dihancurkan dan dikalahkan oleh keturunan perempuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah selalu bekerja, dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Sampai akhirnya Yesus mati dan dia bangkit dari maut, mengalahkan maut. Dan kita punya hidup kekal di dalam dia. Yes. Iblis gak bisa buat apa-apa. Dia gak ngerti rencana Tuhan. Dia cuma bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka ketika kita melihat bagaimana sovereign will Allah itu harus terjadi, maka nggak ada satupun yang bisa menggagalkan. Tetapi ada yang namanya moral will. Ini yang tinggal di dalam kehendak manusia. Yang Allah inginkan pada diri manusia adalah supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tapi nggak semua orang bertobat, bukan? Ya, beberapa kali dalam pengalaman saya menginjilin orang, nggak semuanya. Bahkan rata-rata mereka menolak Yesus. Kemudian dan Allah menghendaki manusia hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Tetapi apakah semuanya memilih itu? Enggak. Ada yang banyak memilih dosa. Tapi jangan kecil hati kalau kita belum sempurna, saudara ya. Memang Alkitab bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu artinya proses pengudusan itu terus terjadi. Dan kita akan diberikan kekuatan anugerah sampai kita mencapai seperti Kristus. Diserupakan dengan Kristus. Allah ingin kasih keadilan dan kebenaran ditegakkan, tetapi dunia sering kali menolak itu, betul? Makanya kita perlu berdoa supaya kehendak Tuhan jadi. Karena itu bahwa perubahan secara internal kita akan diubahkan serupa dengan kehendak Tuhan, dan secara eksternal kita menjadi berkat. Terang itu bercahaya di sekitar orang-orang kita. Tadi pagi waktu saya pakai batik, saudara, mau ke sini, saya sudah nggak kayak orang Hongkong lagi. Karena selama beberapa hari itu, kalau saya kemana-mana selalu diajak ngomong pakai bahasa Hongkong, ya mirip. Saya memang mirip orang Hongkong, ya. Selama beberapa hari ini saya kayak orang Hongkong, diajak ngomong saya, pucetau gitu bahasanya. Cuma isanya itu Mandarinnya, saudara. Saya nggak tahu, nggak bisa. Tapi begitu saya pakai batik, kira-kira orang kalau ngerti budaya pasti ngerti ini batik ini Indonesia, ya kan? Jadi saya jalan tuh sambil noleh-noleh. Kalau melihat saya agak lama, berarti ngerasa nih ini orang Indonesia. Ya. Identitas saya sebagai warga Indonesia karena baju batik ini, orang akan melihat jelas. Dan memang betul, ya Pak Bobi juga pakai batik. Kalau kita berdua jalan, orang-orang pasti kenal ini orang Indonesia pakai baju batik. Apalagi di Hongkong kan banyak orang Indonesia, pasti tahu. Saya nggak akan diajak ngomong Hongkong. Kalau ketemu orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Artinya gini, kita nggak akan bisa menghilangkan identitas kalau kita mengenakan sesuatu dalam diri kita. Kita akan dikenal sebagai anak terang kalau kita mengenakan terang dalam hidup kita. Kalau kita mengenakan Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita akan tampak bahwa ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita orang percaya kepada Dia. Dengan apa? Dengan tingkah laku dalam diri kita. Karena kerajaan Allah itu hadir dalam diri kita, dan kita menjadi berkat karena kita adalah warga kerajaan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang penting, saudara. Identitas kita gak akan pernah hilang dari diri kita ketika kita mengenakan Kristus. Kita akan tampak dan tampil sebagai orang percaya melalui sikap, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kan tidak menuntut kita sempurna kayak Yesus, betul. Tapi kita sedang menuju ke sana oleh anugerah Tuhan. Jadi dengan kita berdoa, apa sih maksudnya supaya kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga? Doa ini bukan formalitas liturgi. Ini sebuah permohonan profetik dan partisipatif. Yesus ngajarin kita untuk berdoa agar bumi menjadi seperti di surga, di mana kehendak Allah ditaati tanpa penolakan, tanpa kompromi, tanpa penundaan. Artinya Yesus sadar bahwa saat ini kehendak Allah belum sepenuhnya terjadi, tetapi yang dirindukan oleh Tuhan supaya terjadi. Kapan itu akan terjadi? Ketika langit baru dan bumi baru terjadi. Kelak pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang kita pakai fana, kita bisa tua, saudara. Mau pakai krim apapun, kita akan tetap tua. Mau pakai kosmetik apapun yang mahal, import dari Korea Selatan pun, kita akan tetap tua, saudara ya. Percayalah, gak ada satupun yang bisa. Tetapi yang bisa membuat kita selamanya seperti Kristus dan tidak akan pernah tua ketika kita mengenakan tubuh kemuliaan dan kita tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Nah, dari sini kita akan melihat ada Mazmur 23 ayat 4. Ini yang seringkali tadi saya khotbahkan ya.
Kalau kita lihat Mazmur pasal 23, itu bicara mengenai gembala yang baik. Menuntun kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Kita cuma maunya yang itu, saudara. Yang paling dihafal di Mazmur pasal 23 adalah bagian yang itu. Enak ya, kasih rumput ya, kasih air yang tenang, santai-santai jalannya ya. Gak ada bahaya sama gembala, bukan mbek ya. Itu kambing. Gimana kalau suara gembala, suara domba? Enak, asik, dituntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Padahal kalau kita melihat, ada saatnya juga sang gembala itu nuntun kita kemana? Ke lembah kekelaman. Di situ Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti ada lembah kekelaman, inilah kesulitan dalam kehidupan, inilah masalah, persoalan, air mata, tangisan, dan lain sebagainya. Di situ kita mengalami. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak mengangkat kita dari lembah kekelaman, tapi Dia menyertai kita. Seringkali kita kalau berdoa, pengennya Tuhan angkat ya. Tuhan angkatlah bebanku, berat banget ini Tuhan, tolong angkat. Angkat Tuhan supaya saya bebas, supaya bisa lego, nafasku bisa enak, betul ya? Tapi jarang kita berdoa, Tuhan sertai saya menghadapi masalah ini. Kayak Daud, saudara. Daud tidak berdoa supaya Goliat diangkat oleh Tuhan. Enggak, tapi Daud menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Betul ya? Dia menghadapi. Jadi orang Kristen itu punya mentalitas untuk menghadapi Goliat, masalah, persoalan, tapi disertai Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Amin. Yes. Jadi ketika kita ada di lembah kekelaman, Tuhan itu nyertai. Kenapa? Karena disitulah kita menikmati kehadiran damai sejahtera Tuhan. Disitulah kita menikmati sukacita. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Damai sejahtera, dan bisakah kita menikmati sukacita di tengah badai? Bisa, bersama Yesus. Dari sini kita sadar bahwa Tuhan juga menghendaki kerajaan Allah terjadi ketika kita melewati lembah air mata. Tahun ini adalah bulan ini, tepat 1 tahun, besok tepatnya 27 Oktober, saya mengenang, bukan memperingati saudara ya, mengenang perginya istri saya dipanggil Tuhan. Jadi, ya saya masih, ya nggak tua sih saudara ya, masih, ya, saya ini kan seharusnya masih bisa menua bersama. Saya ini sama istri sudah bilang, sudah janji. Nggak tahu Pak Bobi sama Ibu, seringkali ngomong gini enggak? Yang kita menua bersama ya nanti ya. Sudah ya, betul ya. Itu asik banget loh, seneng loh saudara. Di bersama pasangan yang kita cintai menua bersama, waduh seneng banget. Dan itu yang saya sudah ucapkan bersama istri saya ketika masa-masa yang lalu yang kita menua bersama. Tapi akhirnya beda dengan apa yang kami inginkan. Meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kami. Ternyata Tuhan bawa saya masuk ke lembah kekelaman. Tempat di mana air mata pergumulan. Tidak mudah saudara. Karena ketika istri saya dinyatakan sakit dan hanya 4 bulan. Istri saya dipanggil Tuhan, singkat. Nanti saya akan bagikan video kesaksiannya secara lengkap. Disitulah saya merasakan apakah mungkin kerajaan Allah terjadi ketika saya ada di lembah kekelaman? Bisa saudara. Meskipun secara manusia saya harus menangis. Meskipun secara manusia, saya harus mengatasi pergumulan yang tidak mudah. Saya belum pernah mengalami yang hancur seperti saat itu. Belum pernah berada di titik terbawah. Mendampingi istri selama berbulan-bulan dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Yang belum saya ceritakan di tadi pagi adalah istri saya ini sudah terserang kanker. Jadi semua sudah menyebar sampai ke tulang. Jadi sudah nggak bisa gerak, saudara. Sakit gerak sedikit. Sudah bed rest. Digoyang sedikit saja sakit. Padahal kalau punggung itu kan harus digoyang supaya nggak luka ya, saudara ya. Mungkin yang kerjaannya suster tahu. Itu sakit banget. Dan berbulan-bulan kami mengalami penurunan drop. Saya benar-benar hancur. Udah nggak tahu air mata saya sudah habis kemana saya nggak tahu. Udah nggak bisa saya ceritakan. Itu benar-benar lembah kekelaman yang saya hadapi. Selama ini saya adalah pengkhotbah di penghiburan, pemakaman.
Ya, saya belum pernah merasakan sendiri memang. Jadi ketika saya merasakan sendiri, saya bisa tahu gimana hancurnya orang yang ditinggal pergi secara jasmani oleh orang yang sangat dia cintai. Separuh jiwa saya itu kayaknya hilang, saudara. Sampai sekarang yang tidak bisa kembali adalah, yang tidak bisa kembali ya, saya masih minta Tuhan untuk kembali. Saya nggak bisa menikmati tempat-tempat indah. Biasanya kalau kita ke tempat indah, apalagi di Hong Kong ini saudara ya, ada tempat indah, pengen ke sana, pengen ngelihat, udah nggak terlalu bisa saya. Kenapa? Karena saya selalu ingin ada kehadiran istri untuk sama-sama berbagi sukacita. Karena istri saya sudah nggak ada. Jadi kayaknya saya nggak kepingin. Kalau dulu saya bisa nikmati. Ke kafe, menikmati, makan bareng gitu ya sama istri itu. Sekarang sendirian nggak bisa, saudara. Itu belum kembali. Bahkan ketika saya merancangkan ke sini, saya tuh nggak cari tempat-tempat rekreasi di Hong Kong ini. Saya cuma memastikan anak saya kerja, dapat tempat, tahu caranya naik transportasi, sudah selesai. Gak kepingin kemana-mana sebenarnya. Ya, tapi saya seringkali paksakan, ayo kemana. Tapi gak bisa sepenuhnya menikmati. Karena cinta itu selalu pengen berbagi, saudara. Cinta itu selalu pengen membagikan kebahagiaan dengan orang kita cintai. Dan saya akan akhiri dengan kesaksian, supaya tahu narasi lengkapnya. Pergumulan dan perjuangan saya ketika istri saya sakit sampai dipanggil Tuhan. Kemudian anak saya mendapatkan penglihatan dan sebagainya. Setelah itu kita akan berdoa. Silakan. Oke, saya mau cerita tentang hari yang paling gelap dalam hidup saya. Jujur ya, berat banget. Rasanya kayak korek-korek luka lama lagi. Tapi saya harus cerita, karena ini tentang bukti nyata kebaikan Tuhan. Nah, kejadiannya dari Juni sampai Oktober tahun lalu, tahun 2024. Dan hari ini 27 Oktober 2025 genap 1 tahun. Itu puncaknya. Dan jujur ya, sampai hari ini rasanya masih kayak baru kemarin. Saya ingat semuanya, detail per detail. Suara dokter, langkah perawat yang mondar-mandir, dan doa yang saya bisikkan sambil nangis. Awal Juni 2024, istri saya, namanya Lita, mulai sering ngeluh sakit di paha kiri, terus di pantat kiri juga. Kami kira itu cuma saraf kejepit atau masalah otot. Dokter juga bilang gitu. 2 bulan kami bolak-balik ke rumah sakit, tapi nggak ada hasil. Sampai akhirnya bulan Agustus kami dirujuk ke dokter ortopedi dan disuruh CT scan. Hasilnya keluar. Apa yang bikin kaget? Ya, kesimpulannya ada yang sangat serius. Ada kanker yang sudah nyebar. Dan saat itu saya cuma diam, tapi pucat. Dalam hati saya maksa bilang, Tuhan pasti Engkau sembuhkan. Tuhan sanggup. Tanggal 12 September kami nekat berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, harapannya yaitu hasil lab di Indonesia salah. Tapi tanggal 13 September hasil PET scan keluar. Ternyata malah menunjukkan lebih parah. Kanker sudah nyebar ke tulang belakang, leher, paru-paru, bahkan otak. Dunia rasanya runtuh. Tapi saya masih yakin, Tuhan Engkau sanggup. Saya masih percaya. Tanggal 30 September, Lita menjalani biopsi. Waktu di ruang tindakan itu dia cerita sesuatu yang gak bakal saya lupa. Setelah semuanya selesai, dia bisik pelan ke saya. Dia bilang ke saya gini, "Yang, aku tadi lihat Tuhan Yesus. Dia berdiri di sana, pegang mangkok stainless steel. Tapi wajahnya natap aku serius banget. Aku takut dipanggil Tuhan. Jadi aku gak berani noleh lagi ke Tuhan Yesus." Lantas saya suruh istri saya tanya artinya ke Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab, Tuhan diem. Nah, ini kelak kami akan paham setelah anak kami, anak bungsu kami menerima jawabannya ketika ia tanya kepada Tuhan. Ya, kira-kira sebulan kemudian. Bahwa itu artinya Tuhan sedang menggenapi proses penyucian. Itu sebuah tindakan kasih untuk mempersiapkan Lita menuju tempat yang baru. Dan setelah itu kondisinya makin drop ya. 26 Oktober dia mulai gak sadar dan demam tinggi.
Malamnya saya bawa ke IGD. Dokter sudah kasih obat terbaik lah, tapi nggak ada perubahan, masih demam. Waktu itu saya duduk terus di samping ranjangnya, saya dampingi dia, saya genggam tangannya, dan saya bisikkan Mazmur 118 ayat 29 di telinganya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini memang sering kami baca bersama-sama dan menjadi keyakinan kami saat itu. Saya yakin meski dia nggak bisa jawab, tapi dia dengar. Dan pagi itu kondisinya semakin memburuk dengan cepat. Tekanan darah turun drastis dan dokter berusaha kasih injeksi. Saya dan anak-anak berada di sekitar ranjang. Tepat tanggal 27 Oktober tahun 2024, dokter mengucapkan kalimat yang paling saya takuti. Itu kalimat yang membawa saya ke titik yang paling rendah dalam hidup saya. Dokter bilang gini, hari ini 27 Oktober tahun 2024, jam 9:04, lalu dia sebutkan nama istri saya, dinyatakan meninggal dunia. Langsung tangis kami meledak, benar-benar pecah. Saya berdiri, peluk anak-anak di samping tubuh mami mereka, lalu kami ajak mereka nyanyi. Saya ajak anak-anak nyanyi. Lagunya adalah Kami Memuji Kebesaran. Tangisan dan lagu campur aduk, gak tahu lagi mana yang puji-pujian, mana yang ratapan. Dan jujur, saya gak pernah merasa sehancur itu seumur hidup. Inikah lembah kekelaman yang selama ini saya baca di Alkitab. Semua buku rohani, semua teori iman yang saya tahu tiba-tiba jadi gak ada artinya. Hari itu saya cuma bisa nanya dalam hati, Tuhan, di mana Engkau? Tapi sekarang setelah saya flashback setahun ke belakang, saya bisa bilang, dia tetap di situ, diam, tapi hadir, nggak bersuara, tapi nyata. Dan ini perhatikan ya, 5 bulan setelah istri saya berpulang, tepatnya 17 Maret tahun 2025, Tuhan kasih penghiburan lewat cara yang luar biasa. Anak saya yang ketiga, Rico, sore itu dia mimpi, tapi saya yakin itu penglihatan, karena dia bisa cerita detail banget. Dia lihat maminya di taman yang indah dan ada pohon-pohon besar dan cahaya terang yang dia bilang bukan cahaya matahari, tapi cahaya dari Tuhan sendiri. Dia bilang gini, Pi, mami kelihatan muda banget, kurusan, umurnya ya kembali muda sekitar 25-30 tahunan. Nah, waktu istri saya meninggalkan usianya 54 tahun. Tinggi badan gak berubah, rambutnya lurus, bajunya terang. Maminya penuh sukacita dan happy banget di sana. Ia kayak mengagumi tempat tersebut. Mami gak sendirian. Ada kakak perempuannya yang di surga dan beberapa wanita lain yang dia gak kenal. Suasananya begitu damai. Nah, waktu saya dengar kesaksian ini, saya tahu Tuhan lagi ngomong, tenang, dia baik-baik saja, kematian bukan akhir. Nah teman-teman, saya mau bilang ini dari hati saya yang paling dalam. Kematian itu bukan ending. Kematian itu cuma pindah tempat dari dunia yang sementara ini ke kehidupan yang baru banget. Saya nggak tahu berapa banyak air mata yang waktu itu yang saya keluarkan. Tapi setiap kali saya nangis, saya tahu Tuhan tetap pegang bahu saya dan dia bilang gini, aku di sini bersamamu. Hari ini, saya kalau bisa kuat berdiri dan bersaksi, itu karena kemurahannya. Kesetiaan Tuhan gak pernah gagal, bahkan di tengah kehilangan terbesar dalam hidup saya. Dan kalau hari ini, kamu lagi di jalan, di lembah air mata, saya cuma bilang satu hal, jangan menyerah. Tuhan masih ada di situ. Dia masih pegang tanganmu, meskipun kamu gak selalu bisa merasakannya. Air mata boleh tumpah, tapi kesetiaannya gak akan berhenti. Saya kehilangan istri, tapi saya gak kehilangan Tuhan. Istri saya bersama Tuhan. Dan selama Tuhan masih ada, harapan itu gak akan pernah mati. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Suatu saat kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Tetap semangat, tetap setia, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
bagaimana kerajaan Allah itu hadir, sukacita dan damai sejahtera ketika dokter bilang pada jam 9:04, Sutio Stribilita Dirgantini, nama istri saya, dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Saya nangis sejenak, kemudian saya saya ajak anak-anak, ya, kita bergandengan tangan, saya ajak mereka berdiri, lalu kami nyanyikan, kami memuji kebesaran. Bayangkan, kekuatan apa yang bisa membuat saya menyanyi memuji Tuhan ketika istri saya baru saja meninggal. Kerajaan Allah hadir bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Bapak Ibu bisa menikmati kekuatan Tuhan selalu. Dan penglihatan tentang Yesus di ruang tindakan biopsi, dan sekaligus ketika anak saya mendapatkan penglihatan mamanya ada di Firdaus, kita tahu janji Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Orang yang ada di dalam Kristus, Tuhan sudah siapkan tempat yang indah di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Kalau hari ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami lembah kekelaman. Ada masa-masa sulit yang kau hadapi. Saya ingin sampaikan, Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Dia hadir. Nyanyikan pujian, Tuhan baik. Meskipun kau enggak melihat dengan mata jasmani, tapi Dia berjanji, Immanuel menyertai kita sampai kita tuntaskan semua tugas kita. Saya ingin menyanyikan lagu yang saya nyanyikan bersama anak-anak setelah saat istri saya dinyatakan dipanggil Tuhan. Ini lagu yang kami nyanyikan. Kami memuji kebesaran. Haleluya. 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 Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Inilah lagu yang saya nyanyikan bersama anak-anak dalam hati yang hancur, dalam keadaan penuh dengan tangisan dan ratapan, tapi kami menikmati kekuatan Tuhan saat itu. Kami menikmati damai sejahtera karena istri saya dipanggil untuk dibawa ke tempatnya yang indah, tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan. Yang ada adalah sukacita. Tuhan membawa orang-orang yang dicintainya ke tempatnya yang kekal dalam kemuliaannya. Hari ini kau dipanggil untuk menikmati kekuatan itu dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalaupun mungkin ada doa-doamu yang belum dijawab, kalaupun mungkin kau mengalami pergumulan yang belum ada jawabannya, percayalah akan kesetiaan Tuhan. Dia selalu ada, Dia selalu hadir dalam hidupmu, dan Dia selalu genggam tanganmu, dan Dia gak pernah tinggalkan engkau. Hari ini, siang ini, kekuatan Tuhan turun atasmu. Hamba mintakan kekuatan itu turun kepada kami semua yang hadir hari ini. Tuhan, curahkan kebaikan-Mu, curahkan kasih setia-Mu, curahkan Tuhan damai sejahtera-Mu. Oh, haleluya. Oh, rana simakata na simakata. Oh, rana simakata. Haleluya. Haleluya.
setia Tuhan kepadamu dengan kekuatan. Kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Kami akan pegang selalu salib Kristus. Keselamatan buat kami. Nama Yesus menjadi jaminan keselamatan. Tidak akan kami jual dengan harga berapapun. Tidak akan kami tukar dengan apapun. Salib adalah harga mati buat kami. Kami akan tetap setia sampai Engkau panggil kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sadar firman-Mu yang disampaikan bukan kebetulan, tapi memberikan kekuatan buat kami semua. Ada begitu banyak di antara kami yang lemah. Begitu banyak di antara kami yang mulai Tuhan kecewa. Di antara kami yang mulai Tuhan sudah gak semangat lagi menghadapi hidup ini. Tapi dengan kekuatan-Mu yang turun saat ini, Engkau memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami melangkah bersama dengan Kristus. Haleluya, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kekuatan itu turun kepada kami. Terima kasih Bapak. Suatu saat Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai. Berkumpul dengan Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam bertemu di langit yang baru dan bumi yang baru. Bersukacita dalam kekekalan, di dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Kuatkan setiap kami. Firman-Mu menjadi jaminan buat kami semua. Terima kasih sekali lagi. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan berikan kami kekuatan untuk melangkah menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Amin.